Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Ramadhaniati, SSMKes, dosen program studi Sarjana Terapan Kebidanan Stikes Trimandiri Sakti Bengkulu. Saya mengampu mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada aspek delivery, saya akan menjelaskan terkait gambaran umum mata kuliah yang meliputi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, bahan kajian, dan sumber referensi yang digunakan. Pada aspek interaction, saya akan menjelaskan bagaimana saya akan menjalin interaksi dengan mahasiswa selama proses perkuliahan, meliputi perkuliahan dan metode pembelajaran yang diterapkan. Pada aspek assessment, saya akan menjelaskan bagaimana saya mengukur pencapaian kompetensi dari mata kuliah ini, meliputi metode evaluasi yang saya pakai untuk mengukur ketercapaian kompetensi mata kuliah. Pada mata kuliah yang saya ampuh, asuhan kebidanan kehamilan dengan bobot 4 SKS yang dilaksanakan pada semester 3. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh sebagai mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah asuhan kebidanan lainnya. Deskripsi mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil normal dengan memperhatikan aspek budaya yang didasari konsep, sikap, dan keterampilan serta hasil evidence based dalam praktek antenatal yang menggunakan pendekatan manajemen kebidanan yang berfokus pada upaya preventif, promotif, dan deteksi komplikasi serta pendokumentasiannya. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode kuliah, tutorial, praktikum laboratorium, demonstrasi, dan penugasan mandiri. Penugasan mahasiswa dievaluasi dengan penilaian formatif dan sumatif serta nilai tugas. Capaian pembelajaran pada mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar fertilisasi. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kehamilan. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan perubahan yang terjadi pada ibu hamil trimester 1, 2, dan 3. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan ketidaknyamanan yang terjadi pada ibu hamil trimester 1, 2, dan 3. 5. Mahasiswa mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, baik faktor internal maupun faktor eksternal. 6. Mahasiswa mampu memahami kebutuhan dasar pada ibu hamil. 7. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar asuhan kebidanan pada ibu hamil. 8. Mahasiswa mampu melakukan pendokumentasian dengan SOAP. 9. Menjelaskan manajemen kebidanan pada ibu hamil dengan metode SOAP. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan ini yang pertama, konsep dasar fertilisasi. 2. Konsep dasar kehamilan. 3. Perubahan yang terjadi pada ibu hamil trimester 1, 2, dan 3, adaptasi fisik dan psikologis. 4. Perubahan paternal yang terjadi pada ibu hamil trimester 1, 2, dan 3, baik adaptasi fisik maupun psikologis. 5. Ketidaknyamanan pada ibu hamil trimester 1, 2, 3, dan cara mengatasinya. 6. Faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, faktor internal maupun faktor eksternal. 7. Kebutuhan dasar pada ibu hamil. 8. Tujuan asuhan kehamilan yang meliputi ruang lingkup standar asuhan kebidanan kehamilan dan peran dan tanggung jawab bidan dalam asuhan kebidanan kehamilan. 9. Konsep dasar asuhan kebidanan pada ibu hamil yang meliputi standar kunjungan pada ibu hamil selama kehamilan, penapisan atau deteksi dini pada ibu hamil, dan menentukan ibu hamil dengan resiko persiapan ibu hamil P4K. 10.
berpikir kritis atau critical thinking dalam penerapan pelayanan asuhan kebidanan kehamilan. 11. Pengkajian dan pemeriksaan fisik pada ibu hamil pada tiap trimesternya, yang terdiri dari pemeriksaan palpasi Leopold, Alfred, Budin, dan pemeriksaan panggul luar. 12. Pemeriksaan laboratorium pada ibu hamil, yaitu pemeriksaan HB, reduksi urin, dan albumin urin. 13. Manajemen kebidanan pada ibu hamil dengan metode SOAP. 14. Pendokumentasian dengan menggunakan metode SOAP. Buku referensi utama yang saya gunakan yaitu buku Saifuddin Abdul Bari 2013, Ilmu Kebidanan, yang diterbitkan di Jakarta oleh PT Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo. Pada pertemuan mata kuliah, saya biasanya akan melakukan perkenalan untuk membangun interaksi antara dosen dan mahasiswa. Saya juga menyampaikan CPL dan CPMK yang akan dicapai pada mata kuliah ini dan melakukan kontrak perkuliahan yang di dalamnya membahas tentang aturan-aturan yang dilakukan saat melakukan perkuliahan dan pembagian yang dilakukan pada awal pertama perkuliahan. Berikut saya akan tampilkan cuplikan video pembelajaran asuhan kebidanan kehamilan yang dilaksanakan secara luring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ibu hamil. Ada faktor apa saja? Coba kita ulas lagi yang dulu. Faktor fisik, kemudian faktor psikologis, satu lagi faktor lingkungan, sosial, dan budaya. Nah, kemarin kita baru membahas faktor fisiknya ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kali ini tentang faktor psikologis yang mempengaruhi kehamilan. Tujuan kita mempelajari ini untuk apa? Nantinya kita sebagai seorang bidan, kita harus bisa memberitahu si ibu apa saja sih perubahan-perubahan yang mempengaruhi psikologis pada ibu hamil. Sehingga nantinya kita akan bisa memberikan konseling. Oh, seperti ini loh psikologis yang terjadi pada ibu hamil yang bisa berdampak pada kehamilan ya. Makanya kita harus perlu mengetahui itu sebagai calon bidan. Oke. Untuk pertemuan kali ini hadir semua ya. Hadir semua dari absennya setelah selesai pertemuan diisi. Oke, kita mulai ya. Faktor psikologis yang mempengaruhi kehamilan. Nah, jadi psikologis itu yang mempengaruhi ada stresor eksternal dan stresor internal. Ada yang tahu perbedaannya apa? Kalau eksternal dari luar, kalau internal dari dalam. Oke, nah sekarang ibu hamil itu jadi ada stresnya berasal dari dalam diri dia sendiri, ada yang dari luar. Kalau yang dari dalam internal itu wanita yang hamil dia mempunyai emosi yang labil. Itu salah satu perubahan psikologis pada ibu hamil. Jadi mulai dari dia suka marah-marah, sensitif, mudah bersedih ya. Seperti orang kalau mau menstruasi, seperti itulah ibu hamil. Karena hormon yang mengaturnya sama ya, hormon estrogen dan progesteron. Jadi dia akan lebih labil emosinya. Nanti yang menyebabkan pengaruhnya itu dari diri dia sendiri. Misalkan dia selalu bersedih, tentunya dampaknya akan ke janinnya. Janinnya juga akan ikut bersedih ya. Kemudian personal relationship yang tidak adekuat. Misalkan dia tidak mampu membangun hubungan baik dengan orang di sekitarnya. Contohnya saja dengan suaminya, dengan mertuanya mungkin yang tinggal serumah atau dengan iparnya. Nah, itu akan menjadi stresor untuk diri dia sendiri. Akhirnya dia misalkan ada iparnya yang sering membanding-bandingkan dirinya dengan si ibu hamil tersebut. Dia merasa sensitif, pokoknya matain saya gitu. Akhirnya dia merasa stres, murung, bersedih. Nah, itu akan berdampak ke janin ya. Jadi jangan dikira tidak peka. Walaupun dia masih di dalam rahim, tapi dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh ibu. Kalau ibunya bahagia,
janinnya juga akan bahagia di dalam. Makanya perlu dipikirkan juga psikologis si ibu selama dia hamil. Nah, kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini dari luar nih. Contohnya apa? Lingkungan, ya, lingkungan sekitar biasanya ya, itu ya. Yang pertama ada trauma psikologika. Trauma psikologi ini bisa jadi si ibunya misalkan dia ada sering ribut dengan suami atau dengan kawan, akhirnya dia berdampak kepada psikologisnya. Kemudian seperti seksual abuse, kekerasan seksual dalam rumah tangga. Ya, kemudian ada lagi kekecewaan yang tidak terselesaikan. Misalkan dia ada sesuatu keinginan, dia mau ngidam, minta dibelikan mangga, suaminya tidak memberikan. Terus sampai ke bawah dalam hati, jangan-jangan suami saya nggak sayang, nggak mau memberikan saya ini itu untuk memenuhi ngidamnya. Akhirnya dia kecewa, terus dibawa sampai akhirnya mengalami gangguan psikologis. Yang keempat, yang D, adanya minor disorder, misalnya rasa mual dan konstipasi. Nah, ini ibu hamil biasanya TN1 itu sering mual muntah. Itu yang bisa membawa moodnya menjadi buruk. Akhirnya karena mual muntah tadi, otomatis kan moodnya jadi nggak bagus. Coba kalau kita lagi menstruasi aja, gimana sih pengennya bisa makan yang seger-seger gitu, tapi tidak tercapai, terus jadinya moodnya jadi buruk, kemudian akhirnya jadi bete, jadi sedih. Nah, seperti itu contohnya. Nah, kemudian di sini ada untuk menghilangkan cemas harus ditanamkan kerjasama ya antara pasien dan penolong. Ini pada saat dia nanti mau melahirkan atau TM3, si ibunya mulai merasakan cemas. Itu menyebabkan dia juga mengalami gangguan psikologis. Dengan kita memberikan konseling, kita sampaikan pada ibu bahwa ibu ini loh memang yang akan ibu alami pada saat hamil ya, ibu akan mudah tersinggung, mudah bersedih, mudah marah, cemas. Itu merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada psikologis ibu hamil. Jadi ibu tidak perlu terlalu membawanya ke pikiran. Nanti juga setelah proses persalinan semua itu akan berakhir. Nah, pada saat konseling nanti kita bisa memberikan ibu informasi tadi ya, kemudian kita beritahu latihan-latihan fisik untuk menghilangkan misalkan ibu tidak terlalu banyak berpikir ke arah yang macam-macam ya. Terus beritahu ibu cara-cara perawatan bayi dan berdiskusi tentang proses fisiologis dalam persalinan. Oke? Sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Cynthia Sriwahyuningsi. Izin bertanya Bunda, faktor psikologis apa saja yang sangat berdampak pada kehamilan ibu? Terima kasih. Oke. Baiklah Bunda akan coba menjawabnya ya. Pertanyaan dari Cynthia, faktor apa saja mempengaruhi? Faktor psikologis apa saja mempengaruhi pada kehamilan ya. Jadi yang tadi sudah kita jelaskan ya, ada faktor eksternal dan internal, itu penyebabnya. Tapi penyebabnya apa saja ya kembali lagi kepada ibunya. Misalkan kalau faktor internal yaitu tadi kita memberikan konseling bagaimana cara meredam emosi ibu atau mood ibu. Kita menjelaskan ibu memang perubahan-perubahan psikologis itu pasti terjadi pada kehamilan. Jadi ibu mungkin jangan terlalu membawanya sampai kepikiran, akhirnya akan mengganggu kehamilan ibu. Sebab kalau misalkan janinnya ibunya bersedih, nanti janinnya juga akan bersedih. Nah, kemudian kalau faktor eksternal ya dari lingkungan tadi ya. Kalau lingkungan memang kadang sulit dihindari. Cuman kita kembali lagi nanti bagaimana memberikan konseling kepada ibu sehingga ibu bisa menerima keadaan-keadaan yang akan diterima dia dari lingkungan luar. Gitu. Bagaimana Cynthia? Iya baik Bunda, terima kasih Bunda. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Saya ingin bertanya Bunda. Saya Yusri ingin bertanya
Bagaimana sih Bunda kita sebagai seorang bidan memberi pengertian kepada pasien yang belum bisa menerima kehamilannya? Terima kasih Bunda. Itu memang biasa nanti terjadi pada ibu hamil ya. Biasanya itu terjadi di TM1. Ibu hamil itu mengalami perubahan psikologis seperti ambivalen. Ambivalen itu di dalam dirinya bertentangan. Dia akan merasa, aduh saya hamil, saya senang, tapi nanti badan saya membesar, kemudian nanti saya akan mual muntah, seperti itu. Itu pasti akan terjadi. Terutama pada ibu hamil yang belum siap untuk menjalani kehamilan ya. Biasanya pada TM1. Nah, tugas kita sebagai bidan ya memberikan konseling. Bagaimana konselingnya kita jelaskan perubahan-perubahan itu sehingga ibunya nanti akan bisa menerima. Dia merasa seperti itu karena apa? Karena dia tidak tahu. Jadi dia merasa, kok saya begini ya, kok saya cemas ya, kok saya nggak bisa nerima, karena dia tidak tahu. Kalau dia dijelaskan, ibu itu memang perubahan psikologis yang umumnya terjadi pada ibu hamil. Jadi nanti juga di TM2 ibu akan mengalami perubahan lagi, perubahan psikologisnya. Ya, jadi ibu nggak usah khawatir. Coba ibu membayangkan nanti kalau bayi saya lahir cantik atau ganteng, saya akan bahagia sekali seperti itu. Jadi lebih ke konseling yang kita berikan kepada si ibu. Ya, gimana Ibu Sri? Iya Bunda, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya. Mudah-mudahan paham apa yang kita pelajari hari ini. Boleh ada yang bisa menyampaikan kesimpulannya apa dari materi kita pada hari ini? Apa saja? Ayo, Gita mungkin? Apa kesimpulannya? Tentang psikologis pada ibu hamil, kemudian dibagi menjadi dua, yaitu dari faktor dari dalam, faktor eksternal sama faktor internal dari luar. Oke. Faktor psikologis pada ibu hamil itu ada dua ya, jadi ada faktor internal dan faktor eksternal ya. Nanti tugas kita sebagai bidan menyampaikan pada ibu melalui konseling ya, agar ibu paham dan bisa menerima perubahan-perubahan psikologis pada ibu hamil. Oke, mungkin itu saja materi Bunda pada hari ini. Nanti tolong dibaca-baca lagi ya. Jadi biar paham, karena ini sangat penting pada saat nanti kita memberikan pelayanan pada pasien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam